Hai semuanya, Desuru des. Di video kali ini, Desuru akan bahas Pokemon Trio Legendary Birds. So, tetap stay tune. Halo Pokelovers, pernahkah kalian mendengar nama Legendary Birds? Hampir semua kalangan Pokemon lovers pasti tahu dong sama Legendary Birds. Apalagi kalau kamu menyukai Pokemon dari generasi pertama. Oke, kita langsung perkenalkan Legendary Birds. Ada Articuno, Zapdos, dan Moltres. Jadi, apa sih Legendary Birds itu? Legendary Birds dalam bahasa Jepangnya adalah Densetsu no Tori Pokemon, yang artinya burung legendaris Pokemon, dan dijuluki juga dengan nama Wings Mirage, yang dalam bahasa Indonesianya sayap-sayap Fata Morgana. Mereka sama-sama bertipe flying dan mempunyai ability yang sama, yaitu Pressure. Di Pokemon Sword and Shield, lebih tepatnya di The Crown Tundra, mereka mempunyai bentuk galariannya atau galarian form, dan disebut juga sebagai Legendary Wings atau dalam bahasa Indonesianya sayap-sayap legendaris. Tapi untuk Galarian form, mereka masing-masing berbeda ability. Kita kenalkan satu-satu. Yang pertama Articuno atau dalam versi Jepangnya Frieza, yang diambil dari kata freezer, mempunyai dua tipe yaitu Ice dan Flying. Articuno diambil dari kata Arctic dan Uno. Arctic tempat atau wilayah bagian utara di bumi, sedangkan Uno dari bahasa Spanyol yang artinya satu, yang menandakan Legendary Birds yang pertama. Articuno merupakan Pokemon burung besar, hampir keseluruhan bulu dan sayapnya berwarna biru yang dikatakan bisa membuat es. Di bagian dahinya, ada jambul yang terdiri dari 3 bulu yang berbentuk belah ketupat berwarna biru tua. Matanya berwarna merah, mempunyai paruh yang pendek berwarna abu-abu, kakinya yang panjang, serta tipis, dan juga berwarna abu-abu. Setiap kaki memiliki 3 jari menghadap ke depan, dan 1 menghadap ke belakang. Di bagian dadanya, ada bulu yang berwarna biru pucat, dengan bulunya yang halus. Ekornya yang panjang seperti pita, bahkan lebih panjang dari tubuhnya sendiri. Dan warnanya mirip dengan bulu yang ada di dahi atau jambulnya. Articuno mempunyai kekuatan yang bisa mengendalikan es. Ketika sayapnya itu dikepak, dapat mendinginkan dan melembabkan udara di sekitarnya dan juga bisa membuat salju turun. Articuno terbang dari gunung es ke gunung es lainnya. Articuno terkadang suka membantu orang yang sedang menjelajah dan menuntun mereka ke tempat yang aman. Articuno sendiri tinggal di tempat yang dingin dan bersalju. Oke, langsung ke Legendary Birds yang kedua. Zapdos atau dalam versi Jepangnya Sanda, yang diambil dari kata thunder. Mempunyai 2 tipe yaitu Electric dan Flying. Zapdos sendiri terdiri dari kata Zap dan Dos. Zap yang artinya menyerang, sedangkan Dos dari bahasa Spanyol yang artinya 2. Zapdos merupakan Pokemon burung besar. Hampir seluruh bulunya berwarna kuning. Matanya berbentuk segitiga dengan warna hitam di daerah matanya. Mempunyai paruh yang panjang berwarna oranye. Sayap dan ekornya mempunyai bulu yang runcing dan bulu hitam yang menutupi bagian belakang bulu sayap dan ekornya. Di bagian kepalanya juga dikelilingi bulu yang runcing. Pahanya yang berwarna coklat dan kaki yang tipis berwarna oranye, dan mempunyai 3 jari yang menghadap ke depan dan 1 jari yang menghadap ke belakang. Ketika Zapdos mengepakkan sayapnya yang berkilauan itu, akan melakukan listrik yang bisa berpotensi mendatangkan badai petir yang menghasilkan suara berderak dan gertakan yang besar saat terbang ketika dilepaskan di udara. Oke, kita lanjut lagi ke Legendary Birds yang ketiga, Moltres, atau dalam bahasa Jepangnya Fire, kata yang diambil dari kata fire, yang mempunyai 2 tipe yaitu Fire dan Flying. Moltres diambil dari kata Molten dan Tres. Molten yang artinya meleleh, Tres dari bahasa Spanyol yang artinya 3. Moltres merupakan Pokemon burung besar dengan bulunya yang emas, ujung kepalanya yang mengalir dan ekornya yang bergelombang. Keduanya terbuat dari api oranye kemerah-merahan. Selain itu, sayapnya juga diselimuti bulu-bulu yang membara. Ketika menggunakan sayapnya itu, akan mendapatkan warna merah cerah. Moltres mempunyai leher yang panjang dan tipis, paruhnya yang runcing berwarna coklat dan matanya yang kecil berbentuk segitiga. Kakinya yang tipis berwarna coklat dan punya 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari yang menghadap ke belakang dan punyai cakar yang pendek. Moltres memancarkan bara api setiap menggepakkan sayapnya, menciptakan cahaya api yang terang dengan memasukkan dirinya ke magma yang ada di gunung berapi. Moltres bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Dia bermigrasi ke selatan dengan datangnya musim semi, dan dikatakan membawa awal musim semi ke daratan yang dingin. Konon ada cerita tentang Moltres yang menggunakan sayapnya untuk membantu mereka yang sedang tersesat di pergunungan. Oke, segitu perkenalan dari masing-masing Legendary Birds.
kembali ke pembahasan lainnya. Di anime, lebih tepatnya di Pokemon The Movie 2000 The Power of One, Legendary Birds berada di Samuti Island, atau di versi Jepangnya Earthia Island, tempat dari Dewa Api, Petir, dan Es. Dewa Api yaitu Moltres, Dewa Petir yaitu Zapdos, dan Dewa Es yaitu Articuno, yang bertujuan untuk menstabilkan alam, terutama arus laut agar tetap normal. Menurut Profesor Oak, saat es yang dibentuk oleh Articuno dan dilelehkan oleh kekuatan Moltres, maka arus di bawah laut akan terbentuk, dan dengan energi listrik yang dibentuk oleh Zapdos akan membuat arus dan aliran air. Dan itu kenapa mereka terikat dengan penjaga samudra, yaitu Lugia, yang merupakan master dari trio Legendary Birds. Di game generasi pertama atau Kanto Region yang ada di game Pokemon Red, Blue, and Green, atau Pokemon Fire Red and Leaf Green, dan tentu saja di Pokemon Let's Go Pikachu dan Eevee, Legendary Birds mempunyai tempat yang masing-masing sesuai tipenya. Articuno berada di Seafront Island, Zapdos di Power Plant, dan Moltres di Victory Road. Tapi semenjak di Pokemon Fire Red and Leaf Green, Moltres pindah ke Empty Ember. Di Pokemon Go, Legendary Birds menjadi lambang tim, Moltres menjadi lambang tim Valor, Zapdos menjadi lambang tim Instinct, dan Articuno menjadi lambang tim Mystic. Segitu perkenalan singkat dari trio Legendary Birds. Bagi kalian yang tertarik dengan topik video ini dan ingin menambahkan, silahkan komen dan diskusi. Sampai jumpa di next video. Salam Pokelovers.